Kajian Tauhid episode 18 part kedua ya, yaitu tentang berlebih-lebihan kepada orang soleh ya. Berlebih-lebihan dalam memuji, dalam treatnya bahasa Indonesianya apa? Memperlakukan orang-orang soleh. Dan sedikit kita review bagian kemarin, berlebihan dalam agama itu setidaknya ada dua parameternya. Satu apa kan? Belum sampai ya. Ya, satu adalah kalau beribadah tidak ada dalilnya dari Nabi SAW, itu udah termasuk berlebihan. Ya, kedua, kita melakukan ibadah yang sunnah, artinya ada contohnya dari Nabi SAW, tapi sampai melalaikan yang wajib. Nah, untuk yang poin nomor 2, maka relatif untuk tiap orang kan ya. Regan misalnya udah super kaya, jadi nggak usah kerja lagi, nggak ada masalah, sehingga Regan mayoritas waktunya mau dipakai di masjid, itikaf tiap hari ya, selama masih meluangkan waktu buat istri dan anak, maka perbuatan Regan bukan berlebihan. Tapi buat Elwin misalnya, uang pas-pasan, wajib kerja, cuman Elwin lebih memilih untuk itikaf tiap hari, maka itu berlebihan gitu, paham ya? Jadi kalau ada orang yang itikaf terus-terusan, kita harus lihat, oh dia mau orang super kaya, ngapain kerja, ya udah itikaf aja, memperbanyak amal soleh gitu. Tapi buat orang-orang yang dia miskin, itikaf terus, dan akhirnya anak istrinya terlantar, maka itu adalah sebuah sikap berlebihan dalam agama. Dan kemarin kita udah kasih satu contoh tentang berlebihan, yaitu berlebihan dalam masalah akidah, yakni ketika kaum Kristen mereka memuji Nabi Isa berlebihan sampai ke derajat ketuhanan. Dan ternyata perbuatan orang Kristen itu diikuti oleh kaum muslimin ketika memuji Nabi Muhammad SAW berlebihan sampai ke derajat ketuhanan, yaitu dengan qasidah atau dengan ya syair-syair pujian yang bunyinya tuh, wahai Muhammad, dengan menyebut namamu lah segala musibah akan terangkat, akan hilang. Kepada siapa lagi kami bergantung kalau bukan kepadamu. Wah, ini udah kesyirikan ini ya, walaupun gak nganggap Tuhan, tapi kalau ngomong kayak gitu, siapa yang bisa menghilangkan musibah selain Allah? Gak ada. Manusia sesoleh apapun, dia makhluk yang gak bisa menghilangkan musibah, gak bisa ngilangin tsunami, gak bisa ngilangin gempa. Karena itu kalau ada orang yang bilang, wahai Muhammad, dengan menyebut namamu lah segala musibah akan terangkat, maka dia telah mengangkat Nabi Muhammad SAW kepada level ketuhanan, dan itu kesyirikan. Baik, itu untuk pembahasan pekan lalu. Kita sekarang masuk ke pembahasan sekarang ya, episode 18 part kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, semua kesyirikan dan penyimpangan dalam agama itu pasti awalnya adalah sikap berlebihan. Pasti, semuanya loh. Semuanya penyimpangan itu karena sikap yang berlebihan. Bisa tutup. Sebagai contoh, kita langsung aja deh ya, gak usah banyak muqaddimah. Ada dalam satu ayat di surat Nuh, Allah berfirman tentang penyimpangan orang-orang yang asalnya bertauhid dari zaman Nabi Adam ke zaman Nabi Nuh. Itu berapa tahun, Regan tahu? 800 berapa? 2000 baca kabeh deh. 10 generasi. Yang satu generasinya itu 1000 tahun di zaman dulu. Berarti 10.000 tahun. Dari zaman Nabi Adam ke zaman Nabi Nuh itu 10.000 tahun kurang lebih. Nah, di zaman Nabi Nuh itu ada 5 orang soleh, namanya sebagaimana Allah firmankan di surat Nuh ya, wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghus wa ya'uq wa nasra. Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. 5 orang soleh ini kata Abdullah bin Abbas.
5 orang soleh ini ketika meninggal, kaum Nabi Nuh itu, kata Abdullah bin Abbas ketika menjelaskan tafsir surat ini, ayat ini, yaitu kaum Nabi Nuh yang bertauhid loh. Kaum Nabi Nuh yang bertauhid, bukan yang musyrik. Karena nggak ada orang musyrik. Gak ada ya. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh tuh nggak ada yang musyrik. Mereka bikin patung, bikin berhala, bikin idol, dan juga meninggikan kuburan-kuburan dari 5 orang soleh tadi. Tapi bukan untuk disembah, hanya untuk sebagai pengingat doang. Jadi kalau ada yang mau mencuri, saya nggak jadi nyuri gara-gara ngelihat patung Wad misalnya. Mau zina, saya nggak jadi zina gara-gara ngelihat patung si Suwa misalnya. Cuman buat pengingat doang. Apa namanya? Momentum namanya? Momentum deh. Dan ingat ya, 5 orang ini adalah 5 orang yang benar-benar soleh dan bertauhid. Dibikin patung, tapi ujung-ujungnya apa yang terjadi? Awalnya cuman buat pengingat. Ketika pembuat patung udah pada meninggal, ketika orang-orang yang membangun kuburan tinggi dari orang-orang soleh tadi udah pada mati, udah pada meninggal, maka setan membisikkan kepada anak keturunannya, tuh, ayahmu, kakekmu dulu bikin patung tersebut untuk disembah. Akhirnya mereka mulailah nyembah dari patung tersebut, nyembah patung tersebut. Yang awalnya cuma untuk pengingat, lama-lama malah minta langsung ke patung tersebut. Dan ada satu poin penting loh dari sini. Apa coba kira-kira? Yaitu wajibnya kita untuk ngajarin anak keturunan kita. Kenapa tadi anak keturunannya nggak tahu kan? Gara-gara apa? Karena keburu meninggal. Karena iya betul, keburu meninggal dan nggak diajarin. Dan ini penting, makanya kenapa bahayanya tinggal di negeri kafir. Ingat ya, kalian tuh nggak boleh ke negeri kafir kecuali kalau ada urusan urgen. Contohnya apa? Belajar kuliah yang emang pelajarannya sangat penting di sana. Misalnya ke Jerman, pelajaran kedokteran yang emang sangat advance. Terus abis itu mau belajar apa ke negeri-negeri yang mayoritasnya non muslim. Kalau cuman ke sana bukan untuk hal yang urgen, nggak boleh kata para ulama. Yang urgen tuh apa? Berobat, dagang itu boleh ya. Dagang, berobat, silaturahim. Ada saudara kita yang di sana yang tinggal di negeri kafir, kita mau ketemu sama mereka, itu boleh. Terus dakwah jelas. Tapi kalau kesananya cuman ingin, atau misalnya kita kesana ingin melihat, mengobservasi bagaimana kehidupan orang-orang non muslim di sana, sehingga kita jadi punya ilmu, sehingga kalau ada orang-orang teman kita yang mau tinggal lama di negeri kafir, kita udah bisa kasih infonya gitu ya. Ariza misalnya pergi ke Vatikan misalnya gitu ya. Ada orang yang mau kuliah di Vatikan, sengaja ke Vatikan 1 minggu, ingin tahu kehidupan di sana, adat istiadat mereka di sana gimana, sehingga setelah 1 minggu di sana pulang terus kasih tahu, misalnya Dika mau kuliah di Vatikan, pelajaran apa di Vatikan ya. Nah habis itu ngasih tahu, Dik di Vatikan nih, silakan masuk ya. Itu Dika ya kayaknya, Dika yang kedua. Nah akhirnya dia ngasih tahu ke orang yang Waalaikumsalam, yang mau belajar itu, yang mau belajar di sana, hati-hati kamu kalau misalnya di sana harus hati-hati dengan gini, adatnya mereka gini, kamu harus hati-hati. Nah itu boleh. Nah teman-teman, kalau kita tinggal di negeri non muslim, kebanyakan banyak banget ya kejadian di mana orang tuanya sangat concern terhadap agama Islam, baik agamanya, tapi mereka kurang ngajarin anak-anaknya. Waalaikumsalam. Kurang ngajarin anak-anaknya, sehingga akhirnya mereka gak dapat pendidikan yang baik, dan akhirnya mereka gak tahu Islam dengan agama yang benar. Maksudnya mereka Islam tapi gak mengamalkannya dengan benar gitu. Dan ini bahaya. Makanya kalian yang tinggal di negeri Islam aja, kalian punya kewajiban ngajarin anak kalian dengan sungguh-sungguh, apalagi kalau di negeri yang non muslim. Harus lebih maksimal lagi. Jangan cuman ya saya sekolahin anak saya di sekolah Islam, belum tentu dia belajar dengan baik. Bisa pas lagi di sekolah Islam mabalnya. Udah banyak anak pesantren mabal kecuali kalau mabalnya buat kajian ya bagus gitu loh. Tapi ya beginilah teman-teman, penting, ini pelajaran penting dari dalil ini, yakni ketika kata Abdullah bin Abbas, para pembuat patung tadi meninggal, lalu anak keturunannya nggak tahu apa niat dari orang tua bikin patung.
Padahal kalau orang tuanya ngasih tahu, nak, ini patung ini sekadar buat pengingat ya, jangan sampai kamu doa ke dia, minta ke dia. Mungkin anak-anaknya jadi paham kan. Tapi ternyata mereka nggak paham karena emang nggak diajarin. Itu dia poin penting teman-teman. Harus ngajarin anak keturunan kita. Jangan cuman diri sendiri. Makanya kalau mau nikah, kalau emang belum siap ngajarin anak, jangan dulu bikin anak atuh. Jangan dulu bikin anak, tunda dulu. Kan yang nggak boleh tuh nunda bikin anak karena takut miskin. Iya, kalian takut miskin sehingga kalian nunda anak, itu nggak boleh, haram. Tapi kalau kalian nunda anaknya karena apa? Pingin pacaran dulu sama istri gitu ya. Soalnya kalau udah punya anak, itu mah udah real, pasti yang namanya istri mayoritasnya kena baby blues. Baby blues teh bayi biru ya, jadi Thanos Avatar gitu. Baby blues teh naon eta teh jadi bayangin ya, istri kita yang punya banyak free time misalnya, tiba-tiba punya anak, itu jadi nggak punya free time sama sekali. Jangankan free time, untuk tidur aja nggak ada gitu. Tidurnya juga udah ngaco tidurnya. Baru tidur setengah jam udah harus bangun lagi. Tidurnya tuh sangat tidak efektif gitu loh tidurnya. Terus kalian yang kerja pulang ke rumah capek, habis itu harus ngasuh anak juga. Kalau belum sanggup gitu, ya udah tunda dulu, tunda untuk kebaikan kok. Ya, yang nggak boleh tuh nunda karena sekali lagi takut apa? Takut miskin, itu yang diharamkan. Kalau nunda punya anak karena kita ingin berusaha menguatkan mental dulu, siap dulu, nanti ada saatnya dimana misalnya 1 tahun nikah belum punya anak-anak teh, aduh sepi banget cuma 2an ya, pingin nambah, nikah lagi gara-gara bukan nikah lagi, maksudnya nambah teh ini apa, nambah anak gitu, nambah anggota dengan nambah anak gitu ya. Nah pasti ada rasa kangen, pasti. Punya murid Masya Allah, dia badannya besar gitu, rajin olahraga, anak perhotelan gitu ya. Dia udah nikah dan dia senang banget gitu dengan pernikahannya, istrinya soleha dan sebagainya, kerja, istrinya kerja, dia pun kerja, bahagia hidupnya dan senang gitu, pacaran setelah nikah tanpa ada pacaran sebelumnya gitu ya. Jadi pacaran halal gitu pas udah nikah, itu senang. Tapi ketika udah 2 tahun gak dikaruniai anak, stres jadinya. Nah biasanya ketika udah ada pada posisi stres gak punya anak-anak, itu biasanya udah siap ingin punya anak gitu. Dia udah persiapan mateng, ilmu dan sebagainya. Udah, sekarang ngapain kita nunda lagi? Kita udah butuh banget punya anak yang bisa bikin kita semakin happy gitu ya dengan adanya. Nanti ketika anak ngerepotin pun bakalan sabar gitu. Karena ini kan yang aku minta dari dulu gitu loh. Seperti itu teman-teman. Kalau buat kalian nih cowok-cowok, ingat, kalau kalian yang masih suka main hiking ke gunung, silakan, gak haram. Cuman kalau udah punya istri mah jadi harus ada ngeluangin waktu sama istri, bahkan harus lebih banyak daripada sama teman-teman kalian. Nah kalau kalian belum siap ninggalin teman kalian dan lebih banyak ngeluangin waktu di rumah, ya pikir-pikir dulu mau nikah teh. Nanti jangan-jangan nikah tapi hak-hak dari istri dan anak malah gak disampaikan. Ya, ada satu penelitian, sebaiknya orang tua itu, ini teori ya, tapi teori yang sangat baik, sebaiknya orang tua tuh ngeluangin setiap hari 15 menit per anak. Dan Arizal lakuin itu. Dan kalau nggak ngelakuin itu tuh sedih, jujur aja. Tapi karena anak Arizal kembar, jadi 15 menitnya langsung didouble gitu ya. Langsung didouble. Adapun anak-anak yang pertama, luangin waktunya sampai 2 jam sambil di motor tuh, sambil ngobrol, pas nganter anak pulang, ngobrol, ngajarin agama. Zaid nanya tentang, ayah di neraka tuh ada apa sih, di surga tuh ada apa. Itu kan waktu yang sangat baik gitu untuk ngajarin sambil di motor. Anak Arizal bahkan ini maaf ya kalau cerita kayak gini, nggak apa-apa, ini masih bagian dari materi. Ingat loh, ini kita lagi ngebahas poin apa? Orang tua kudu ngajarin anak. Maka ini masih masuk ke dalam materi, biar kalian lebih ditekanin lagi. Ini kan rusaknya Islam, bukan rusaknya Islam, apa? Orang-orang menyimpang dari tauhid gara-gara ini, gara-gara orang tuanya nggak ngajarin anaknya. Maka ingin kalian paham banget. Arizal tuh jadi ini bukan menyalahkan sama sekali ya, qadarullah. Jadi awalnya ada yang mau tinggal di sini dan tugasi beliau untuk nganter jemput anak. Jadi Arizal nggak ngeluangin waktu nganter jemput anak. Cuman ya qadarullah, karena suatu hal akhirnya yang tinggal di sininya nggak jadi. Ya setelah 1 minggu, 2 mingguan atau 1 bulanan nggak jadi di sini, jadinya pulang. Akhirnya yang nganter jemput anak siapa? Arizal kan. Tapi ya Allah, hikmahnya apa teman-teman?
Anak Arizal dijemput antar jemput ke sekolah tuh sama Arizal, jarak Arizal ke sekolah tuh sekitar 15 km. Ya bayangin anak Arizal tuh tiap hari bangun subuh terus pergi ke sekolah tuh 15 km, bolak-balik 30 km. 15 kilometeran itu anak Arizal pakai buat murojaah Quran. Dia sendiri yang bilang, ayah mau ngapalin ayat yang baru, ayah mau ngapalin ayat yang baru. Sekarang udah hafal sekitar 3/4 juz, 15 halaman, coba bayangin. Dan itu hafalannya bagus banget, tajwidnya bagus banget. Ate mikir, ya Allah, alhamdulillah nggak jadi sama dulu gitu. Kalau misalnya murid Arizal jadi nganter jemput dia, mungkin anak Arizal sekarang nggak akan apal-apal tuh Quran. Tapi dengan Arizal yang nganterin di jalan tuh, dia yang nagih, ya pengen ngapalin ayat yang baru. Murojaah dulu, habis itu ngapalin ayat yang baru. Sambil di jalan, sambil diajarin tentang ayat ini artinya apa. Zaid tahu nggak kalau di sini tuh Allah nyebutin tentang dulu Abu Bakar ngebeli Bilal, waktu Bilal disiksa, akhirnya Abu Bakar yang membebaskannya. Disampaikan gitu tafsir surah Al-Lail. Dan itu adalah waktu yang cocok untuk ngajarin. Adapun anak Arizal yang kembar, luangin waktunya biasanya pagi-pagi sambil makan snack. Sambil makan snack teh anak Arizal yang kembar teh nagih, ayah ngaji. Akhirnya baca Al-Fatihah gitu ya. Sambil mereka makan snack, bacain Al-Fatihah. Nah, penting untuk ngajarin anak supaya kita nggak jadi kayak gini, teman-teman. Dan betapa banyak penyimpangan anak gara-gara orang tuanya nggak ngajarin. Orang tuanya soleh tapi yang ada marahin mulu, kagak ngajarin. Orang tuanya rajin ke masjid, anak-anaknya nggak ke masjid. Ada sih sebagian yang emang udah diajak, tapi ada juga yang memang ayahnya tuh pas pulang ke rumah langsung marah. Padahal harus ada pendekatan, ngobrol dulu. Kenapa nak? Belum sholat? Ya capek banget ya. Oh gitu, ya udah. So istirahat, makan dulu, jangan lupa sholat ya. Terus jangan maksa yang sunah-sunah dulu buat orang-orang yang malas ibadah mah. Yang wajib dulu aja. Ya. Ada emak-emaknya dulu teman ayahnya Arizal, anaknya teh masih akhlaknya buruk banget. Ibunya teh nyuruh dia untuk tahajud semalaman. Kamu harus tahajud. Ya atuh, nggak cocok. Yang orang kayak dia mah udah bangunin pas misalnya subuh jam 4, bangunnya terus 4:30 dah, baru dibangunin, sholat subuh dulu, habis itu tidur lagi. So kayak gitu dulu aja, yang sunnah nanti pelan-pelan. Oke, baik, seperti itu ya. Inilah yang terjadi dengan kaum Nabi Nuh, yang mereka bikin patung dan akhirnya disembah. Jadi pertanyaan, kaum Nabi Nuh ada yang nyisa nggak, Gan? Nggak ada ya, kecuali yang beriman kan ya. Jadi yang orang kafir itu semuanya dipakai banjir oleh Allah, banjirnya seluruh dunia. Jadi di bumi itu nggak ada satupun manusia yang hidup kecuali Nabi Nuh, anaknya, dan menantunya, itu aja. Nabi Nuh, anak, dan menantunya aja udah. Dan kemudian lahir cucu, sesama sepupu nikah. Boleh kan ya, halal. Sesama sepupu nikah, akhirnya lahir lagi kita. Dan kalau kata Ustadz Ahmad Zainuddin, ya Ahmad siapa ya? Lupa Reza. Kita ini adalah saudara-saudaranya Ya'juj dan Ma'juj, teman-teman. Karena Ya'juj dan Ma'juj itu keturunan Nabi Nuh dari, kan anak Nabi Nuh itu ada 3 ya. Nah, Ya'juj dan Ma'juj itu keturunan Yafis kalau nggak salah. Nah, kita orang-orang Jawa juga Yafis, berarti kita saudaranya Ya'juj dan Ma'juj gitu. Ngakak gitu. Itu dari sisi histori, tapi bukan berarti kita Ya'juj dan Ma'juj, bukan, jauh. Cuma maksudnya dari sisi garis keturunannya, ya. Tapi beda banget, kita Muslim, Ya'juj dan Ma'juj kafir. Nah, oke teman-teman. Itu poin pentingnya. Dan sekarang lihat bagaimana Ibnu Qayyim menyampaikan step orang-orang dari yang awalnya bertauhid kemudian jadi musyrik. Ini stepnya loh. Dan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim ini real banget. Ini ada dalam kitab kitab favorit Arizal, yang Arizal membacanya di SMK Darut Tauhid Bandung. Dan itu salah satu kitab terbaik yang Arizal dengan izin Allah sembuh dari was-was gara-gara baca kitab itu. Yang asalnya awudu 10 menit, sekarang awudu 2 menit juga beres gitu. Ini kitab Ighathul Lahfan. Dan beliau menyampaikan banyak tentang was-was, dan ini was-was dari sisi akidah. Lihat bagaimana setan membuat orang berlebihan dalam agama. Sekali lagi, definisi berlebihan apa, Gan? 1 tadi? Yang beribadah tapi tidak ada dalil. Beribadah gak ada dalilnya. Bagus. 2, dia mendekatkan ke sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Bagus. Melakukan yang sunnah tapi ninggalin yang wajib ya. Nah sekarang lihat nih, beribadah tanpa ada dalilnya dari Nabi SAW. Lihat bagaimana awalnya bertauhid lalu jadi musyrik nih stepnya. Ibnu Qayyim menyampaikan tahapannya gini. Pertama,
Setan membisikkan kepada para penyembah kuburan, atau jangan penyembah kuburan deh, kan belum nyembah ya, belum nyembah, ceritanya kepada orang-orang Islam deh ya, untuk membuat bangunan di atas kubur, beritikaf di atas kuburan, jadi di sekitar kuburan itikaf gitu ya, dan menjadikan ibadah di sisi kuburan sebagai perayaan rutin. Artinya gini, memang dalam sebagian mazhab seperti mazhab Hambali itu membolehkan kita kalau ada orang meninggal, kita di kuburan baca Quran selama 7 hari. Jadi 7 hari ke depan ya, misalnya orang meninggal, selama 7 hari ke depan tuh kita datang ke kuburan untuk bacain Quran. Tapi niatnya bukan kita nganggap beribadah di kuburan tuh pahalanya lebih gede daripada di masjid. Bukan gitu. Dibolehkannya dalam mazhab Hambali, ingat ya, kalau dalam mazhab yang lain nggak membolehkannya. Di mazhab Hambali diperbolehkan kalau orang udah meninggal, kita datang ke kuburannya, kemudian kita selain mendoakan, kalau mendoain mah jelas boleh ya, ya Allah ampuni Dika, misalnya Dika meninggal ya, Dika meninggal terus saya bilang datang ke kuburannya Dika, ya Allah ampuni Dika, rahmati Dika, masukin Dika ke dalam ke dalam kuburan deh, ke dalam surga, itu boleh jelas ngedoain gitu, no problem. Tapi kalau duduk di pinggir kuburannya Dika lalu bacain Quran, surat Al-Baqarah, surat Yasin dan sebagainya, dalam mazhab Hambali diperbolehkan. Tapi niatnya untuk apa? Niatnya adalah untuk meringankan Dika kalau Dika disiksa di kubur. Paham nggak? Niat ngajinya teh untuk ngebantuin nih, barangkali dia disiksa di kubur loba dosa itu sedikit misalnya. Maka dengan ngaji ini mudah-mudahan diperingan siksa kuburnya. Adapun setan membisikkan kepada mereka yang nantinya calon jadi penyembah kubur, dibisikannya di gini. Ya silakan masuk, baca silakan Quran di kuburan, ya silakan, gitu. Silakan baca Quran di kuburan. Lalu kamu harus meyakini bahwa membaca Quran di kuburan itu pahalanya lebih gede daripada di masjid atau di rumah. Wah, kalau kayak gini udah menyimpang teman-teman. Karena jelas kuburan itu adalah ya tempat orang-orang mati, sedangkan sedangkan masjid itu tempat zikir, tempat orang-orang berkumpul majelis ilmu, tempat yang diberkahi oleh Allah. Bahkan di kuburan Nabi SAW yang ngelarang untuk sholat kan, ngelarang untuk sholat di kuburan. Kok bisa-bisanya kita menganggap ibadah di kuburan lebih mantap, lebih utama daripada beribadah di masjid? Sampai ada orang-orang yang kalau di masjid teman-teman ibadah itu sholat turbo speed, baca Quran tuh seadanya aja, doa teh sambil ngelihat kemana-mana gitu ya, sambil gitu. Pas di kuburan doa ke Allah sih, doanya bukan ke orang mati, doanya ke Allah, ya Allah ampuni aku, tapi sampai nangis-nangis. Kenapa itu kira-kira Elwin? Karena meyakini bahwa di kuburan itu lebih utama. Bagus banget. Karena mereka meyakini ibadah di sekitar kuburan lebih gede pahalanya daripada di masjid. Itu step awal lah. Orang-orang kayak gini musyrik nggak musyrik. Mereka nggak musyrik karena mereka sekedar meyakini ibadah di kuburan itu lebih besar pahalanya daripada di masjid. Itu bukan musyrik, tapi itu udah keyakinan yang bid'ah jadinya. Jadi jangan ngira bid'ah itu cuman amal perbuatan aja. Keyakinan juga bisa jadi bid'ah. Ya, bid'ah itu artinya apa? Sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi kan ya, sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ajarannya dari beliau. Nah, ketika kita punya keyakinan yang nggak ada ajarannya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jelas itu adalah keyakinan yang sifatnya bid'ah. Jadi ingat loh, boleh nggak kita ke kuburan? Boleh. Boleh ziarah kubur? Boleh. Boleh doain mati? Doain mati. Boleh ngedoain orang yang meninggal? Boleh. Boleh ngedoain rahmat, ampunan, nggak ada masalah. Dapat pahala, dapat pahala. Cuman yang nggak boleh adalah kalau kita punya keyakinan bahwasanya ibadah di kuburan itu lebih gede pahalanya daripada ibadah di masjid. Gitu. Nah, itu step nomor 1. Step setan bikin orang musyrik itu yang pertamanya itu dulu, yaitu dengan membisikkan, "Hoi, ibadah di kuburan, baca Quran di kuburan tuh pahalanya lebih gede daripada di rumah, daripada di masjid." Itu step nomor 1-nya. Di step nomor 1 ini orang masih belum musyrik. Kedua. Oh maaf ya, ini yang tadi itu step nomor 2.
Malah kelewat yang step nomor satunya. Kalau step yang nomor satu itu tadi yang ngebangun bangunan di atas kuburan, itikaf di atasnya, tapi niatnya adalah sebagai wujud cinta kepada penghuni kubur. Gitu. Misalnya ada nabi udah meninggal, wafat, kemudian akhirnya suka ibadah di sekitar kuburan nabi tersebut dalam rangka untuk mengekspresikan cinta kepada penghuni kubur itu, ya. Kemudian setelah udah mengekspresikan cintanya kepada penghuni kubur, kepada orang soleh atau pada nabi, baru yang step nomor 2-nya mereka jadi lebih meyakini kalau doa-doa di sekitar kuburan tuh lebih mustajab. Lebih mustajab. Dan ini sebenarnya ada riwayatnya loh, ulama yang sangat sayang sekali. Dulu ada beberapa ulama yang keliru. Mereka tuh lagi banyak banget masalah. Doa di masjid gak dikabul-kabulin. Akhirnya ulama ini pergi ke makamnya Imam Ahmad atau Imam Abu Hanifah, lupa. Kemudian doa di samping kuburan. Doanya ke siapa? Ke Allah. Ya Allah, kabulkan permohonanku. Langsung dikabulin. Akhirnya setelah beres, ulama ini lapor kepada murid-muridnya. Aku doa di masjid gak Allah kabul-kabulin. Giliran aku doa di samping makamnya Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah, Allah langsung kabulin. Maka doa di samping kuburan orang soleh itu lebih mustajab, lebih dikabulkan, kata dia. Padahal ya eta mah kebetulan weh ya. Kebetulan weh. Dan inget loh, bisa jadi ketika di masjid dia doa, dia kurang khusyuk, makanya gak dikabul-kabulin. Ketika pas di kuburan, saking khusyuknya dia bergantung ke Allah sampai nangis-nangis, baru akhirnya dikabulin. Jadi dikabulinya bukan gara-gara dia doa di kuburannya, tapi karena apanya? Karena kehusyuan yang makin nambahnya. Tapi kemudian malah dijadikan seakan-akan hukum paten. Apa hukum paten? Jadi apa? Kayak dipatenkan gitu. Jadi teori yang dipatenkan bahwasanya ibadah di kuburan, doa di kuburan tuh lebih mustajab. Pertama kayak gini deh, kira-kira pantas gak Arizal ngomong kayak gini? Ini atau jangan Arizal deh, Regan deh misalnya, Regan. Regan ngomong kayak gini, saya dulu ibadah tuh malas banget, tapi giliran saya pacaran sama ukhti itu, Masya Allah tahajud jalan terus. Mah kalau sholat bisa khusyuk sampai nangis-nangis. Kira-kira ucapan Regan ini bisa dibenarkan gak? Emang bener kejadian sama Regan ya. Dulu sebelum pacaran misalnya jarang ibadah, pas pacaran jadi khusyuk banget gitu ya. Tapi anggapnya perbuatan Regan salah apa bener? Salah pacarannya mah, ngerti gak? Regan makin banyak ibadahnya mah oke, kita acungi jempol. Tapi kalau Regan bilang saya jadi rajin ibadah gara-gara pacar, ya itu salah bagian situ. Itu cara setan untuk talbis iblis, untuk apa? Mencampur adukan kebaikan dengan keburukan. Dan ini kan kebanyakan anak rohis pacaran tuh karena itu alasannya gitu. Saya tahu pacaran haram tapi udah jujur aja, semakin dekat sama dia semakin soleh saya gitu. Ya kalau orang soleh mah mau pacaran bro gitu ya. Ngaco ente gitu. Ya, seperti itu teman-teman ya, semoga bisa paham. Itu poin nomor 2. Jadi poin nomor satunya apa tadi? Bikin bangunan itu tapi bukan dalam rangka nyembah sama sekali, cuman dalam rangka untuk wujud cinta lah. Ibarat kayak siapanya yang pemain bola terkenal yang mati, yang kafir teh, di bola dimasukin ke kuburannya gitu. Tahu kan ada ya orang-orang itu ya, pemain bola yang terkenal akhirnya pas sudah mati sepatu bola dimasukin ke dalam kuburan, ya ini untuk apresiasi dia lah gitu lah bahasanya. Itu step nomor satunya. Nomor 2-nya, setan ngebisikin ibadah di kuburan tuh lebih maknyos, lebih manjur, lebih diijabah oleh Allah. Nah, ketiga, ketika mereka sudah menganggap kayak gitu, akhirnya mereka mulai, poin nomor 3-nya adalah ada ketergantungan kepada si mayat. Bukan nyembah mayat, tapi ada ketergantungan dalam artian seperti ini. Ya Allah, dia ngomong kayak gini, aku berdoa padamu ya Allah, di samping kuburan hambamu yang soleh ini ya Allah. Engkau kan tahu kalau dia itu soleh ya Allah, dan aku sekarang lagi deket sama dia ya Allah, maka kabulkanlah doaku ya Allah. Jadi sekarang kalau tadi mah yang poin nomor 2 mah dia ngerasa ibadah di kuburan tuh lebih mustajabnya. Kalau yang poin nomor 3 ini udah naik level lagi, ngerasa lebih mustajab, dan dia hatinya ada mulai ketergantungan kepada si mayat ini.
kepada si penghuni kubur ini. Jadi kayak bilang gini, ya Allah, aku kan lagi dekat sama dia, ya Allah kabulin dong doaku. Padahal apa kewajiban bagi Allah? Apa hubungannya kamu lagi dekat sama kuburan terus minta-minta ke Allah kayak gitu? Iya nggak sih? Allah mah nggak punya kewajiban atas hambanya. Kita nggak bisa nyuruh-nyuruh Allah. Ketika kita doa ke Allah, kita minta, kita memohon, atau kita nyuruh Allah? Memohon, bukan nyuruh. Apa-apaan ini kayak kita ketika ngomong, ya Allah, dia kan orang soleh, ya Allah kabulkan permohonanku. Nggak kayak gitu konsepnya. Ketika doa tuh kita memohon dengan penuh ketawaduan. Maka di poin nomor 3 itu hatinya udah mulai ada ketergantungan kepada orang yang mati ini. Poin nomor 4-nya, baru setan ngebisikin untuk minta ke penghuni kubur. Mintanya gimana? Mintanya langsung, wahai penghuni kubur, kabulkan doaku. Atau wahai penghuni kubur, sampaikan doaku kepada Allah. Wah, ini udah syirik akbar kalau udah poin nomor ini. Poin selanjutnya, bukan cuman itu, mereka pun mulai sujud-sujud. Kalian ngelihat itu kuburan-kuburan orang-orang di India sebagian ya, nggak semua loh. Ini aduh, jangan di India ya, di negeri plus 6 7 kurang dikit ya. Di situ juga ada orang-orang yang sujud ke kuburan. Sujudnya bukan ke Allah lagi, tapi sujud ke kuburan dalam rangka mengagungkan orang mati yang dianggap soleh itu. Hati-hati. Ada ya salah satu murid Arizal yang khilaf, tapi insya Allah dia udah taubat ya. Ketika bikin konten sama teman dari sejarah itu, pas datang ke kuburan orang-orang yang dianggap pahlawan itu sampai ya tunduk-tunduk sampai kayak gini-gini, itu udah jelas itu bahaya sekali, bahaya banget. Itu udah ada unsur pengagungan kepada mayit. Padahal mayit itu butuh doa kita, bukan butuh diagungkan. Kalau datang ke kuburan tuh kita bukan gini-gini, bukan mengagungkan gitu, tapi kita datang ke kuburan untuk doakan ke Allah, untuk penghuni kubur supaya Allah mengampuni mereka. Oke, seperti itu ya. Dan itulah step terakhir ya. Step tertingginya adalah mereka mulai sujud ke kuburan ini, menganggap kuburan ini sebagai Tuhan. Walaupun mereka nggak ngomong itu Tuhan, tapi perbuatan mereka sujud juga udah menjadi Tuhan ya. Dan poin terakhirnya, itu udah poin terakhir yang untuk pribadinya. Dan ini poin terakhir tambahannya, yaitu mulai ngajak orang lain dan mulai memusuhi orang-orang yang gak sepakat sama dia. Paham gak? Ulang ya, ini step orang-orang dalam berlebihan. Dan ini terjadi untuk semua kaum. Ketika kaum Nabi Nuh meninggal semua, kecuali Nabi Nuh dan keturunannya, mulai ada kaum siapa lagi? Setelah kaum Nabi Nuh, Nabi siapa? Nabi Hud, bagus. Kan udah gak ada orang kafirnya. Nah, Nabi Hud kaumnya nyembah berhala lagi. Tahu kenapa? Jadi berhala-berhala tuh udah kekubur semua kan ya? Udah kekubur, udah tenggelam, kekubur, udah udah hilang. Lalu setan ngegali dan ngebisikin orang-orang untuk ngegali, kayak nyari harta karun gitu. Tapi mereka nggak nemuin harta karun, mereka nemuinnya patung-patung. Nah, setelah udah ada patung, mulai disembah lagi. Dengan cara tadi, yaitu ketika nemu patung, awalnya dibisikin ini adalah patung orang soleh. Terus kayak tadi, stepnya persis. Mulai awalnya diapain? Bikin bangunan dulu nih ya, jadi monumen dulu ya, sebagai wujud kecintaan kepada orang ini. Kedua, menganggap ibadah di sekitar patung atau di sekitar kuburan tuh lebih baik daripada ibadah di masjid. Ketiga, mulai hati bergantung kepada si patung atau kepada si penghuni kubur itu. Keempat, mulai minta langsung ya, baik minta didoakan atau minta langsung hajatnya agar dipenuhi. Kelima, udah mulai disujudin lagi, udah full, udah kayak berhala aja. Keenam, mulai apa? Ngajak orang lain dan juga memerangi orang-orang yang gak sepakat gitu. Dan ini real banget kejadian. Masih ingat ya? Nggak mau nyebut karena ini kan direkam dan sepertinya banyak mata-mata, walaupun mata-mata Arizal adalah orang-orang yang sangat saya cintai. Cuma bisi bocor ya, bisi bocor kan, kalian lagi di sono, barangkali ada teman-teman yang ikut ngedengerin juga, maka Arizal akan sensor pesantrennya. Ada sebuah pesantren deket rumah Arizal di negeri Dressrosa, teman-teman ya.
baik, kiai ini baik, pemimpin pesantren ini baik, sangat baik, lembut, akhlaknya baik. Dan beliau dulu pernah sakit keras banget. Itu udah hampir meninggal. Bahkan sampai ada hoax menyebar beliau telah meninggal. Wah, itu ibu-ibu langsung pada nangis itu. Pada nangis eta di pesantren tersebut. Tapi akhirnya beliau nge-SMS, saya belum meninggal gitu, saya masih hidup gitu ya. Tapi apa yang terjadi ketika sang kiai haji ini diinfokan sudah meninggal, ya, ada sebagian entah itu dari teman-temannya atau bawahannya atau apa-apa bikin hoax, wasiat hoax. Isinya apa? Kiai ini nyuruh kami untuk menguburkan dia di pesantren A. Kemudian kalau nggak salah, agak-agak lupa, kalau bisa ditanam-tanamin rumput, pokoknya dihias-hiasi kuburannya. Padahal kiai tersebut nggak pernah ngomong kayak gitu. Lihat nggak sih? Padahal kiai ini atau Masya Allah ajaran tauhidnya luar biasa. Beliau pun meyakini Allah dengan akidah ahlu sunnah juga. Dan secara umum Masya Allah bagus banget ajarannya. Walaupun ada beberapa perkara fikih yang mungkin nggak sepakat, Arizal nggak sepakat dengan beliau, tapi secara umum jasanya besar untuk negeri Dressrosa ini, ya. Tapi lihat bagaimana ketika beliau mau meninggal, jangan sampai keceplosan namanya, jangan sampai keceplosan di sini, nanti di-cut kemudian dilaporin ke pihak sana, nanti ada masalah di sana. Itu teman-teman, lihat bagaimana beliau nggak pernah ngomong gitu, tapi followernya yang ngegituin. Maka nggak menutup kemungkinan loh, kalau misalnya Arizal fansnya banyak misalnya, Arizal udah ngajarin tauhid ke kalian, jangan musyrik, jangan ngagungin kuburan Arizal. Kalau mati cukup doain aja ke Allah biar Arizal diampuni, karena Arizal nggak ada jaminan surga. Walaupun Arizal ngomong kayak gitu udah berbusa, bisa aja angger weh di antara follower yang mungkin ingin ngambil profit. Kan kalau misalnya nih kuburan Arizal diagungkan, diadain apa kayak misalnya rumput-rumput hiasan, kan nanti orang-orang jadi sering ngunjungin kuburan Arizalnya. Kan di situ jadi bisa buat sektor bisnis, ya nggak sih? Banyak makanan di situ, akhirnya orang-orang jadi rame di sana. Lihat bagaimana sangat rendahan banget pelaku tadi, bikin hoax atas kiai tersebut, padahal kiainya nggak pernah ngomong kayak gitu. Dan ini sangat berbahaya banget. Ini yang terjadi teman-teman dari zaman dulu gitu loh. Setan bikin hoax, diikuti, disebarin, kemudian orang-orang yang berusaha meluruskannya malah diperangi. Ya, seperti itulah teman-teman yang terjadi. Ya, baik. Sekarang teman-teman, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu lihat bagaimana. Lihat ya, semua agama-agama kekafiran mayoritasnya itu adalah karena berlebihan memperlakukan orang-orang baik di antara mereka. Kayak contohnya nih, kalau Kristen mengagungkan siapa? Nabi Isa. Yahudi Uzair. Kemudian para pemeluk agama Buddha, kan Buddha itu dulu sosok orang yang sangat baik kan ya, sangat baik, dermawan dan sebagainya. Kemudian ketika dimuliakan sangat berlebihan, akhirnya dijadikan patung raksasa dan akhirnya disembah juga. Kemudian apalagi nih agama yang lain seperti Konghucu, Lao Tse, dan agama-agama kesyirikan lainnya, rata-rata mereka yang disembah itu orang-orang yang dianggap wah, orang-orang yang baik. Itu masih mending gitu ya, masih mending kalau orang-orang, ya bukan masih mending sih, syirik mah syirik ya. Cuma maksudnya gini, kalau kaum Nabi Nuh itu mengagungkan siapa tadi? 5 orang yang emang soleh kan ya. Nah sekarang mah ada orang-orang yang mengagungkan orang yang gak ada solehnya sama sekali. Contohnya siapa? Maradona tah? Itu kan kafir jelas ya. Dibikin agama. Bikin ngakak gak sih itu agama Maradona waktu itu? Tidak boleh menentang ucapan-ucapan Maradona. Emang ada firman Maradona? Dari mana firmannya? Ucapan-ucapannya juga nggak jauh dari tentang perbolaan, perbiran, paling juga percewean. Kemudian itu dijadikan firman. Firman apanya? Nggak ada perintah larangan dari Maradona. Nggak ada. Agama bal-balan. Bukan agama abal-abal, ini agama bal-balan. Agama bola-bolaan gitu. Ya itulah teman-teman, lihat. Yang mereka zaman dulu mah memuliakan orang soleh berlebihan, akhirnya musyrik. Ini mah sekarang memuliakan orang-orang yang gak ada solehnya sama sekali.
Kan ngaco itu teman-teman ya. Kemudian mari sekarang kita lihat Nabi kita Muhammad SAW, manusia paling mulia. Beliau 5 harian sebelum wafat, beliau ngomong ke para sahabat, semoga Allah melaknat, semoga Allah hancurkan Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai berhala, sebagai sesembahan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku menjadi berhala yang disembah. Itu Nabi SAW berdoa kayak gitu. Padahal beliau manusia yang paling mulia, tapi beliau melarang keras, bahkan sampai melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai sesembahan. Dan lihat teman-teman, Nabi Muhammad itu SAW, beliau punya 2 sifat. Yang pertama, beliau adalah hamba. Yang namanya hamba berarti nggak sama sekali berhak untuk dituhankan. Sehingga kita tidak mengangkat beliau sampai ke level ketuhanan. Tapi yang kedua, beliau adalah utusan Allah. Artinya apa yang beliau sampaikan berupa wahyu itu dari Allah. Maka kita harus memuliakan beliau semulia-mulianya sebagai utusan Allah. Kalau kita nganggap Nabi, jadi jangan sampai kita meremehkan, Muhammad mah cuma orang, cuma manusia biasa. Kalau kayak gitu kita bisa kafir. Atau kita menganggap beliau, mengagungkan beliau, tapi mengagungkannya sampai ke level ketuhanan. Ini juga kafir. Kita mah sebagai umat Islam yang lurus, kita memuliakan beliau sebagai utusan Allah, tapi tidak sampai ke tahapan di mana beliau diagung-agungkan kayak Tuhan. Kita tetap menganggap beliau adalah hamba Allah. Buktinya apa? Nabi Muhammad SAW makan dan minum. Beliau buang hajat. Beliau pun beribadah. Kalau Tuhan kan nggak mungkin ibadah ya, masa Tuhan beribadah pada dirinya sendiri gitu ya. Tuhan sujud ke Tuhan. Nabi SAW menikah, beliau berhubungan, beliau punya anak, beliau butuh tidur, beliau kadang lupa. Tuhan bisa lupa nggak? Atau mustahil Tuhan lupa? Mau udah menciptakan terus aku lupa belum nyiptain yang ini, nggak mungkin atau mustahil. Nabi SAW sakit, beliau pernah luka, beliau pun meninggal. Padahal Allah la yamut, tidak pernah mati. Dan Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu hal yang gaib kecuali apa-apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Maka itu bukti kalau beliau adalah hamba. Sehingga kita memposisikan beliau pada posisi yang pas, yaitu beliau adalah hamba Allah, sehingga tidak boleh dituhankan. Tapi kita pun memuliakan beliau sebagai utusan Allah, yakni kita wajib percaya apapun yang beliau sampaikan selama itu adalah dari Allah, maka wajib kita mengimaninya. Oke, seperti itu. Baik, itu sepertinya materinya udah, yang terpentingnya sudah tersampaikan. Tapi di sini ada beberapa kisah aja biar teman-teman tahu ya. Kalau kalian haji, kalian teh ngelempar jumrohnya 777. Nah, ada orang-orang yang saking semangatnya, ada video viralnya di Instagram atau di TikTok, kakek-kakek ngelempar tuh sampai siga mau ngelempar nahon gitu sambil loncat. Ketika ditanya, kamu teh kenapa gitu. Ada juga bahkan yang lemparnya pakai batu yang rada-rada gede. Mereka bilang, karena kami lagi melempar setan. Ngiranya makin gede batu, makin setannya sakit. Ingat, yang ngelempar setan itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu Nabi Ibrahim melempar setan kan ya, dengan batu tersebut. Tapi sekarang ketika kita melempar batu tersebut, itu bukan melempar setan. Kita melempar dalam rangka mengikuti syariat Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Betul, itu simbol melempar setan. Tapi pas kita lagi melempar jumroh, kita nggak lagi ngelempar setan itu, nggak. Kita malah lagi melakukan ibadah yang memang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi jangan samain antara kita Nabi Ibrahim melempar batu dengan kita ngelempar batu. Dikiranya teh sama, Nabi Ibrahim melempar setan, kita juga melempar setan. Kalau setannya dulu Nabi Ibrahim kan kuat imannya sehingga batunya kerikil. Nah kita kan imannya nggak terlalu kuat, udah pakai batu raksasa gitu ya. Ini ngaco pemahaman kayak gini.
Udah nggak usah pakai tenaga yang sangat itu, yang penting masuk teman-teman ke lubang. Bukan, dan itu kan lubangnya gede banget, jadi bukan kayak main di apa di time zone atau di itu yang kudu masukin bola ada 80 100 kudu pas, enggak, ada gampang ngelemparnya teman-teman ya. Lempar weh sampai nanti kan ada tembok, tok jatuh gitu. Kena, kita targetinnya tembok aja, pas sudah kena tembok pasti jatuh ke bawahnya kok gitu. Kita nggak lagi ngelempar setan, itu kita lagi melakukan simbol aja, simbol sekaligus ajaran yang memang diajarkan oleh Nabi SAW gitu. Jadi jangan gulu. Dan setan itu takutnya bukan gara-gara batunya, ingat, tapi karena perintah kepada karena mengikuti aturan Allahnya ya. Ingat loh, dalam hadis yang sahih, ketika kita lagi tasyahud, kata Nabi SAW apa? Isyarat telunjuk ketika lagi tasyahud itu lebih ditakuti oleh setan daripada pukulan besi. Ini, tangan kita kan cuma tulang doang sama daging ya. Kalau seandainya kita memahami hadis itu dengan pemahaman yang gak benar, oh, setan takut sama besi, sama jari kita lebih dari pukulan besi. Tapi kan itu Nabi Muhammad SAW. Kita mau orang biasa, akhirnya yang biasanya ngegerakinnya tuh kayak gini, atas bawah. Karena kita orang biasa, akhirnya di ajurut tanpa lagi tasyahud langsung. Kepala ikut kayak ngerok. Nah, naonan eta jadinya berlebihan. Nah, jadi kita harus pahami itu baik-baik teman-teman. Dalil agama kita imani, kita amalkan, tapi pengamalannya pun harus sesuai dengan ajaran para ulama dong. Jangan ngasal sendiri. Dulu para sahabat pas lagi naik gunung, kan kalau naik gunung itu disyariatkan ngucapin apa? Takbir Allahu Akbar ya. Nah para sahabat keras banget, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi SAW menghardik mereka dengan mengatakan, sesungguhnya kalian tidaklah berdoa kepada Tuhan yang tuli. Kalau nggak denger gak usah pakai gogowakan gitu. Kalau nggak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sambil nanjak, lagi turun Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah gitu. Boleh nggak teriak ya? Teriak mah teriak, nggak usah pakai Allahu Akbar. Teriak mah tolong gitu. Misalnya kita saking lagi banyak masalahnya pengen teriak gogowakan, yang mangga terserah asal nggak ganggu orang lain gitu. Ya, cuman kalau takbir nggak usah pakai teriak-teriak gitu. Karena kata pas sahabat teriak-teriak, Nabi SAW malah marah. Kalian nggak lagi beribadah kepada Tuhan yang tuli. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini ada, lihat ya, masih ingat tadi Regan lagi deh, karena Regan kan nggak hadir pekan lalu ya. Apa definisi berlebihan dalam beragama? Yang pertama tuh beribadah tanpa adanya dalil. Beribadah tanpa adanya dalil. Yang kedua tuh berlebihan dalam ibadah sunnah dengan meninggalkan ibadah Berlebihan dalam ibadah sunnah sampai meninggalkan yang wajib ya. Nah ini ada kisah teman-teman ya. Salman Al Farisi dulu dipersaudarakan dengan siapa? Abu Darda ya. Nah Salman Al Farisi mantan Majusi dan mantan Kristen, suatu saat lagi main ke rumah Abu Darda, nginep di rumah Abu Darda. Kemudian ngeliat Abu Darda ini istrinya kusut banget. Istrinya Abu Darda tuh kayak pakaiannya lusuh banget. Pokoknya entah ya, wallahu alam, mungkin nggak pakai kerudung juga, karena bisa jadi kejadian ini terjadinya sebelum ayat tentang wajibnya hijab ya. Makanya di dalam hadis kelihatan istri Abu Darda tuh kusut banget. Pokoknya kacau lah penampilannya. Kan kalau setelah turun ayat tentang hijab mah jangankan ngelihat ya, para wanita-wanita harus menjauh gitu dari laki-laki non mahram. Nah ini Salman Al Farisi ngelihat istrinya Abu Darda, yaitu Ummu Darda, kacau banget penampilannya. Terus habis itu Salman nanya, wahai Ummu Darda, kenapa kok kayak gini penampilannya? Kemudian Ummu Darda menjawab, wahai saudaramu itu, wahai Salman, Abu Darda, dia tuh udah nggak punya keinginan lagi sama hal-hal duniawi katanya. Kemudian akhirnya Abu Darda datang dan langsung mempersiapkan jamuan untuk Salman. Jadi Abu Darda mungkin baru datang dari kerja, ngelihat Salman ada di rumah, langsung dihidangkan masakan. Kemudian Abu Darda bilang, Salman silakan makan, aku mah lagi puasa. Terus Salman bilang apa? Enggak, kamu juga makan, batalin puasa kamu. Puasa sunnah kan batalin. Saya lagi puasa, saya nggak akan makan kalau gitu, kata Salman. Aku nggak bakal makan sampai kamu makan. Akhirnya Abu Darda terpaksa ngebatalin puasanya gitu. Habis itu pada malam harinya Abu Darda bangun buat ngerjain sholat malam tahajud.
Pas Salman ngelihat Abu Darda lagi tahajud, tidur. Kita mau ngeliat ada yang tahajudnya mantap gitu, ini disuruh tidur coba ya. Tidur, kamu tidur, bahasa kitanya ya. Tidur kamu. Pas sudah tidur, barulah pas sudah beberapa waktu lewat, Abu Darda bangun, dan pas sudah bangun mau sholat sama-sama disuruh tidur lagi 2 kali gitu ya. Pas udah akhir malam, udah menjelang subuh lah, mungkin 1-2 jam sebelum subuh, barulah Salman yang bangunin Abu Darda sekarang gitu ya. 2 kali Abu Darda bangun, pas mau sholat dilarang. Sekarang Abu Darda ketiduran, Salman bangunin pas sudah menjelang subuh, bangun. Terus sholat berjamaah, tahajud 2-an gitu. Setelah itu Salman nasihatin Abu Darda, sesungguhnya Allah punya hak atas kamu, tapi dirimu juga punya hak atas dirimu, keluargamu punya hak atas dirimu, maka penuhilah hak masing-masing. Kemudian Abu Darda berkata, menceritakan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW, dan beliau bersabda, apa yang Salman lakukan itu benar. Nabi SAW setuju dengan perbuatan Salman. Makanya teman-teman, silakan kalian ada pada posisi manapun, kalau kalian gak ngasih hak kepada semuanya dengan proporsional, pasti akan gak baik. Mau kalian ahli ibadah, kalau kalian gak proporsional, gak akan endingnya gak akan baik. Sebagai contoh, ada ustadz yang ceramah mulu, bagus nggak? Bagus dong. Nyebarin ilmu agama bagus, tapi dia sampai tidak meluangkan waktu untuk tidur yang cukup. Dan kata Ibnu Qayyim, tidur yang bagus itu adalah sepertiga hari. Sepertiga hari itu berapa jam berarti? 8 jam. Orang yang tidur di bawah sepertiga hari, maka akan banyak penyakit. Apa yang terjadi ketika dia banyak ceramah tapi tidurnya nggak sampai 8 jam? 8 jam tuh nggak harus malam 8 ya. Kayak Arizal tidurnya tuh kalau malam 5 jam, pagi 3 jam atau 2 jam lah, nggak terlalu 8 jam banget. Arizal paling 6,5 sampai 7 jam. Tapi masih tercukupi. Malam Arizal tidur 4 jam karena Arizal murojaah lebih enaknya malam ketika udah pada tidur gitu. Murojaah Al-Qur'an, terus habis itu tidur, bangun sebelum subuh, terus paginya tidur lagi gitu. Tapi totalnya kalau ditotalin 6,5 sampai 7 jam juga. Kalau kurang 8 jam tidurnya, maka akan banyak penyakit pada tubuhnya. Sekarang tidur 8 jam, ceramah mulu, udah bagus ya. Tapi makan terus-terusan tanpa diiringi olahraga. Apa yang terjadi? Diabetes nantinya. Overweight banyak penyakit. Dengan banyak penyakit jadi hidupnya nggak terlalu panjang. Efeknya nggak baik buat dirinya sendiri. Makanya kita proporsional gitu. Harus proporsional, walaupun memang nggak setiap orang proporsionalnya sama ya. Kan ya kita nggak sempurna gitu. Ada orang yang lebih mementingkan ini daripada ini gitu, karena mungkin kondisi nggak memungkinkan. Kayak para dokter kan mau nggak mau mereka tidurnya lebih sedikit, apalagi yang di Gaza itu ya, mereka cuman sedikit tidurnya, dan mereka makan pun mungkin lupa karena itu ada kemaslahatan yang lebih besar. Cuman pada umumnya kalau kita lagi nggak dalam kondisi terdesak, usahakan semua ada waktunya. Olahraga 30 menit sehari rutin, makan bolehlah mukbang seminggu sekali gitu, tapi sisanya makannya coba yang pas, nutrisinya tercukupi. Tujuannya buat apa? Biar jaga kesehatan sehingga ibadah semakin baik, sehingga usia bisa panjang. Walaupun usia udah Allah takdirkan, tapi kan kita tetap ikhtiar yang terbaik kan. Sekarang orang-orang yang kena penyakit jantung rata-rata siapa? Para perokok kan. Walaupun para perokok sendiri bilang ngerokok nggak rokok sama-sama mati kok gitu ya. Ya tapi kan kalau dengan ngerokok itu nanti ada efek negatif yang bisa penyakit jantung, bisa mati mendadak. Siapa sekarang orang-orang yang kena diabetes? Rata-rata orang-orang yang overweight. Walaupun ada yang diabetes bukan karena overweight juga, cuman banyak yang overweight jadi diabetes. Makanya teman-teman, proporsional hidup. Kalau orang hidupnya proporsional, percaya deh, dia akan make the full of his life. Pokoknya dia bakalan hidupnya tuh to its fullest gitu, paling maksimal, paling enak hidupnya. Sehatnya terjaga, makan terjaga, minum terjaga, olahraga terjaga, tidur terjaga, nyebarin dakwah pun terjaga. Dia nggak akan jenuh. Kenapa kita bisa jenuh? Karena nggak proporsional, itu aja. Kalau proporsional tuh pasti enak. Waktu buat main gamenya ada, tapi pilih game yang halal tentunya. Kayak GTA 5 mah entong katanya, rusak gitu. Kita pokoknya ada ada waktu buat main gamenya, ada waktu buat olahraganya, ada waktu buat belajarnya. Dan itu ketika kita berusaha untuk proporsional banget, itu nggak akan bosen. Arizal jujur aja, ketika ada orang-orang yang bilang bosen, Arizal bingung, malah pingin lebih banyak waktu lagi, karena tiap hari tuh dilewati dengan penuh
kebahagiaan gitu teman-teman. Jujur aja ya, pernah sih sedih mah sedih ya ketika ada masalah, tapi dominannya Ariza tuh hidup tiap hari tuh bahagia banget, seneng, pingin punya waktu lebih banyak, karena insya Allah nggak bilang sempurna ya, cuman berusaha untuk profesional gitu. Tidur pas, ada waktu olahraga, ada waktu sama istri, ada waktu buat anak, ada waktu muroja, ada waktu buat belajar, ada waktu buat dakwah. Dan enak jadinya, yang ada tuh aduh pengen cepet-cepet besok lagi ya Allah untuk ngelakuin aktivitas ini lagi ya Allah. Sekarang kok ada orang-orang yang bingung, aduh gabut mau ngapain gitu. Kan banyak yang gitu, gabut gitu. Ya Allah, padahal hidup kita tuh penuh dengan keindahan kalau kita bisa memanage dengan baik mah teman-teman. Asli. Ya itu ya teman-teman ya, gulu. Tadi yang dilakukan Abu Darda adalah beribadah sampai melalaikan yang wajib, kurang ngasih hak istri, makanya sama-sama dimarahin gitu ya. Alhamdulillah. Baik, itulah teman-teman yang pengen sampaikan. Ini kemarin udah ngejanjiin pengen nyampein tabel dengan mendalam, tapi sekarang kayaknya singkat aja ya, karena ini pas ngelihat lagi rasanya ini mah nanti kudu ada pembahasan tersendiri. Jadi ini ada 7 poin ya, mau dicatat boleh, nggak dicatat juga nggak apa-apa karena ini materinya berat ya. 7 poin, kemudian 1 poin nanti ada ekstrem kanan, ekstrem kiri, dan tengahnya. Kita yang mana? Yang tengah. Dalam masalah sifat-sifat Allah ya, maka orang-orang Jahmiyah menolak semua sifat Allah. Orang Jahmiyah bilang Allah nggak maha penyayang, Allah nggak maha pengampun, Allah nggak maha bijaksana, Allah nggak kayak gitu, karena Allah itu cuma Allah. Jadi nggak boleh kita bilang Allah maha bijaksana. Itu orang Jahmiyah, jadi menolak semua nama-nama Allah. Nama-nama Allah ditolak. Orang ekstrim kanan, yaitu orang musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk persis. Jadi mereka bilang Allah tuh punya 2 tangan dan tangan Allah kayak kita. Ini persis nih kayak gini nih, lihat tuh jarinya bentuknya kayak gini. Allah punya kuku kayak gini. Rambut Allah tuh kayak rambut kita. Mata Allah kayak mata kita banget persis. Nah, itu kelompok musyabbihah dan itu sesat. Ya, kalau kita ahlu sunnah, kita meyakini nama dan sifat Allah yang ada di Quran dan hadis, tapi kita mengimani tanpa menyamakan Allah dengan makhluk. Sehingga ketika Allah bilang Allah punya wajah, wa yabqa wajhu Rabbika dzul jalali wal ikram, Allah menyebutkan wajahnya, ya kita imani ayat itu, tapi kita nggak menyamakan wajah Allah dengan wajah kita. Ketika Allah berfirman atau Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih Muslim, Allah memiliki 2 tangan dan 2 tangan Allah itu apa? Kanan. Imani udah, nggak usah dibayangin. Kan kalau dibayangin mah nanti kita jadinya orang manusia punya 2 tangan di kanan dua-duanya, serem. Atunya kayak Shiva, jadinya kayak dewa Shiva yang punya berapa tangan, 6 gitunya. Tapi ini kanan doang, kan ngaco eta. Gak bisa kita menyamakan Allah dengan kayak begituan. Itu kelompok musyabbihah, sesat. Kita mah tengah-tengah. Kita mengimani firman Allah, ketika Allah bilang Allah punya wajah, punya tangan, ya udah kita imani, tapi gak boleh menyamakan wajah tangan Allah dengan makhluknya. Dalam masalah takdir, kaum ekstrim kiri yaitu Qadariyah menganggap gak ada takdir Allah. Kita mah udah kita jalani aja hidup kita, dan takdir itu ada di tangan kita. Allah nggak punya ikut campur sama takdir, karena takdir itu benar-benar kita yang menentukan. Itu kaum Qadariyah. Kaum Jabariyah mengatakan manusia nggak bisa usaha sama sekali. Jadi manusia teh kalau dia ngelakuin sesuatu teh, ya itu mah Allah aja yang ngegerakin. Ibarat kita lagi mainin The Sims ya, kita lagi mainin karakter-karakter yang di game. Itu orang yang di game bisa gerak nggak kalau kita nggak gerakin? Nggak bisa. Jadi kita tuh kayak gerak tuh bener-bener sama Allah aja. Jadi kita tuh kayak puppet gitu. Kayak apa puppetnya? Boneka gitu. Kita diem kalau gini, itu Allah yang gerakin. Pas lagi zina juga, itu mah Allah yang bikin saya zina gitu. Yang ngebikin saya zina Allah yang salah. Allah yang zina jadinya. Itu kaum Jabariyah, dan itu sesatnya luar biasa. Kaum Jabariyah dan Qadariyah tuh kalau yang ekstrimnya itu udah sampai kafir. Apalagi sampai berani bilang Allah yang zina, Allah yang mencuri. Udah itu mah kafir mereka yang kayak gitu. Ya, walaupun ada beberapa tingkatan mereka ya. Kaum Qadariyah ada yang udah kafir, ada juga yang masih muslim tapi sesat. Pelaku dosa besar. Kalau kaum Murji'ah bilang orang yang lakuin dosa besar teh nggak dosa, asal meyakini haramnya. Misalnya na'udzubillah, Regan
Regan slot ya, Regan teh judi ya. Kenapa Regan judi? Ya pingin weh. Haram nggak judi? Haram. Judi haram. Yakin gitu di hati judi haram, tapi nggak apa-apa ngelakuin dosa apapun, mau zina, mau ngebunuh, asal meyakini dosa itu haram, maka imannya tetap sempurna. Itu kaum Murji'ah. Sedangkan kaum Khawarij sebaliknya, orang ngelakuin dosa besar langsung murtad. Si Elwin nyontek pas lagi ujian Telkom langsung murtad kalau kata Khawarij mah, karena nyontek dosa besar. Kalau ahlu sunnah kita meyakini semua dosa itu tidak ada yang mengeluarkan orang dari Islam, kecuali kalau dosa pembatal Islam. 10 pembatal keislaman diantaranya ya. Dalam masalah ahlul bait, kalau kaum Nasibah ya itu membenci keluarga Nabi SAW, itu sesat. Kalau kaum Syiah mencintai berlebihan sampai ada yang menganggap Ali sebagai Tuhan. Kalau kita ahlu sunnah, kita mencintai keluarga Nabi SAW, namun kita memuliakan mereka sesuai dengan ketaatan mereka kepada agama. Kedudukan Nabi SAW, orang-orang liberal merendahkan Nabi SAW dengan statement apa? Muhammad itu hanya manusia biasa, ya. SAW suka lupa, bocah ingusan, ngompol dulu pas kecilnya. Itu kaum liberal, kafir mereka. Sedangkan orang sufi, sebagian sufi mengangkat Nabi Muhammad SAW sampai ke derajat ketuhanan, sampai bilang, wahai Muhammad, tanpamu semua musibah, dengan menyebut namamu maka semua musibah akan hilang. Wah, itu udah sesat. Kalau kita ahlu sunnah meyakini Nabi mulia SAW, kita mencintai beliau, tapi kita tidak mengangkat beliau sampai ke derajat ketuhanan. Karomah, orang-orang Mu'tazilah nolak adanya karomah. Ya, kaum liberal juga menolak adanya karomah. Kalau kaum sufi, sebagian sufi, ini nggak semua sufi ya, sebagian sufi malah berlebihan dalam masalah karomah. Kalau kita pertengahan. Jadi kalau kalian ngelihat ada orang yang bisa siga ngajurus ayahnya Naruto teh apa, Hirai Shino Jutsunya, mindahin benda dari teleportation jutsu, jangan langsung dibilang dia penyihir, nggak boleh ya. Suatu saat si Dika tiba-tiba terbang gitu, terbang gitu ya, pakai green screen gitu. Nggak, misalnya langsung ngelihat Dika terbang gitu. Jangan dibilang Dika penyihir, nggak boleh. Tapi tanya dulu, kalau bisa nanya, Dika itu bisa terbang gimana caranya? Dika bilang, saya nggak tahu, saya bisa terbang gini, cuman saya mah berusaha untuk taat kepada Allah, saya nggak ngelakuin ritual apapun, tapi tiba-tiba saya bisa terbang gini. Kalau kayak gitu berarti Dika wali Allah, Masya Allah, wali Allah. Tapi kalau pas ditanya, Dika kenapa bisa terbang? Ya saya ngelakuin beberapa ritual, diantaranya adalah menulis Quran dengan darah haid. Oh kalau gitu berarti terbangnya dibantu sama setan, penyihir. Jadi kalau karomah itu keajaiban-keajaiban di luar nalar, di luar fikri, di luar nalar, tapi orang yang melakukan keajaiban tersebut adalah orang yang taat kepada Allah dan amalnya nggak aneh-aneh. Kalau yang amalnya udah aneh-aneh, ngelakuin ritual yang nggak bener, maka itu bukan karomah, tapi itu sihir jadinya. Ya. Sedangkan orang, ya itu aja deh. Kalau yang ketujuh itu tentang wali. Jadi ada orang gila pun dianggap wali gitu ya. Orang gila dianggap wali. Kalau kita Ahlus Sunnah menganggap wali Allah itu adalah setiap orang muslim yang beriman dan bertakwa. Semakin dia soleh, semakin dia wali Allah. Dan wali Allah tidak identik dengan kebal bacok. Buktinya Nabi Muhammad SAW pun disakiti. Buktinya Nabi Zakaria pun yang merupakan wali Allah tertinggi, yaitu para nabi, beliau pun digergaji. Baik, itu aja teman-teman. Maaf tidak ada tadabur dulu karena emang pembahasan ini panjang ya. Dan ini juga ba'da zuhur, takutnya kurang dalam. Nanti insya Allah kita Jumat depan, hari Jumat lagi ya, malam. Silahkan yang punya pertanyaan. Lumayan siang mah bisa rada lama sesi tanya jawabnya. Ada yang mau nanya? Sok. Mungkinkah dosa syirik diampuni oleh Allah hanya dengan ujian-ujian di dunia berupa musibah dan sebagainya? Tidak. Enggak akan. Kalau dosa syirik itu diampuninya hanya dengan taubatan nasuha. Kalau misalnya dia tidak dengan taubatan nasuha, enggak akan Allah ampuni dosa syirik. Kalau ada teman yang bilang mau pergi ke sana, yuk kemana? Ke surga. Itu bisa benar. Misalnya mau kemana? Ke surga, maksudnya ke majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu salah satu taman surga. Boleh kalau ucapan kayak gitu mah.
Jadi kita ngelihat konteksnya, itu konteks dalam rangka untuk mempermainkan syariat atau enggak teman kita yang ngelakuin itu, ya, atau ngucapin dengan nggak sadar barangkali, ya, tapi tanpa ada peremehan terhadap surga, maka itu tidak kafir. Ya, jadi kalau kalian ngelihat ada satu statement yang sifatnya itu bikin ngakak, yang dijadikan patokan adalah konteks dia ngomong gitu, konteksnya. Arizal, masih ingat nggak Arizal ngomong isti Arizal, wih kayak ninja waktu lagi pakai cadar. Itu Arizal lagi muji isti, bukan lagi ngejek cadar. Nggak ada sama sekali ngejek cadar. Cuman yang AA tahu dulu ninja-ninja zaman dulu, bukan ninja-ninja di Naruto, bukan. Ninja-ninja zaman dulu tuh pakai cadar, dan itu keren-keren gitu loh, keren-keren. Nah, muji isti, wih masya Allah kayak ninja gitu. Ngomong istri pakai cadar kayak ninjanya justru dalam rangka memuji istri, bukan dalam rangka merendahkan cadar. Ya enggak, murtad dong kayak gitu mah. Sama ketika misalnya ngomong, ih kamu jenggotan kayak kambing. Nah sekarang lihat konteksnya apa. Ariza paham kambing itu adalah salah satu penghuni surga, salah satu hewan yang jadi di surga, kan kata Nabi SAW, kambing adalah hewan surga. Nah ketika bilang, kamu berjenggot kayak kambing gitu, itu dalam rangka untuk memotivasi dia, karena kambing di surga, kamu pun insya Allah mudah-mudahan jadi penghuni surga. Ya itu bukan dalam rangka ngejek dong, bukan dalam rangka ngejek, itu malah memuji. Cuman asa gimana gitu kalau dibilang kayak kambing deh, asa gak pas aja. Cuman ya tetap aja itu bukan kekafiran. Ya dilihat konteksnya ketika ada kalimat candaan gitu. Apakah boleh mengikuti lomba yang diadakan dalam rangka hari ulang tahun? Sebaiknya jangan. Jangan. Mungkin kan apa maksud dari ayat kami tidak membeda-bedakan seorang rasul dari rasul-rasulnya? Maksudnya Allah tidaklah poin pertama dari la nufarriqu baina ahadim mirusulih adalah semua rasul itu adalah utusan Allah. Itu semua rasul itu adalah utusan Allah. Tapi yang di sini bukan berarti rasul itu enggak ada perbedaan sama sekali, ya. Maksud poin pertama adalah para rasul itu adalah dari Allah, sehingga kita tidak boleh merendahkan rasul manapun. Dan tafsir dari ayat ini adalah sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, ketika dulu ada orang-orang yang kayak merendahkan Nabi Yunus karena kesalahannya, atau sebagian dari mereka tuh kayak ingin menspesialkan Nabi SAW, walaupun beliau memang paling spesial, tapi Nabi SAW tuh tawadu banget ketika beliau bilang, janganlah kamu agak lupa hadisnya ya. Pokoknya ada, nanti kalian cari tentang Nabi Yunus, Nabi Musa. Itu ada sabda Nabi SAW tentang Nabi Yunus dan Nabi Musa. Tentang Nabi Yunus kurang lebih sebagian orang tuh kayak menyalahkan Nabi Yunus ketika dia kabur dari dakwah. Kemudian Nabi Muhammad SAW justru memuji-muji Nabi Yunus. Begitupun ketika ada orang yang ingin memuji Nabi Muhammad SAW dengan sangat tinggi melebihi Nabi Musa, beliau dengan tawadunya mengatakan malah memuji-muji Nabi Musa dan memuji-muji Nabi Yusuf juga, gitu. Karena tawadunya beliau. Jadi poin terpenting dari ayat ini adalah maksudnya kami tidak merendahkan satupun dari Rasulullah. Itu poin terpenting ya. Walaupun ada poin-poin tambahannya yang lupa lafaz hadisnya, jadi nggak berani untuk langsung sampaikan. Ada yang mau nanya dari kalian? Tadi lanjutin yang tadi, berarti kalau ada misal dengar orang atau teman yang kayak tadi ngejokes kan, tergantung konteksnya apa, kita harus selalu tanya atau kan belum tentu gitu. Dan ya nggak harus kita tanyain semuanya sih, cuman sesekali nasehatin aja, hati-hati itu dengan bahayanya istihza biddin, yang merendahkan Islam, syariat Islam, itu hati-hati. Nah, kalau ada najis jatuh di tempat yang berminyak, bagaimana membersihkannya? Apakah minyaknya harus dibersihin dulu juga atau bisa dibanjur air juga? Sebaiknya dibersihin dulu si minyaknya, karena air dan minyak tuh nggak bisa bersatu ya. Jadi dibersihin dulu minyaknya, habis itu setelah dibersihkan baru diguyur air ya, seperti itu. Atau kalau mau pakai sabun, kemudian diguyur air, tapi guyurnya yang banyak banget ya, sampai benar-benar hilang itu sabunnya. Saya pernah dengar dari salah satu khutbah Jumat bahwa dunia atau alam semesta diciptakan dari Nur Muhammad SAW. Dari yang saya pahami ini termasukkan keyakinan yang perlu. Nah,
baik ini keyakinan yang keliru karena hadisnya hadis yang palsu. Ya, apakah orang yang bilang kayak gini kafir? Tidak kafir, karena mereka mengucapkan itu karena kekeliruan mereka ngiranya ada hadis yang sahih padahal itu hadisnya palsu. Ya, mereka tetap mengatakan yang menciptakan alam semesta siapa? Allah. Cuman mereka gagal paham ketika bilang seluruh alam semesta itu diciptakan dari cahaya Muhammad SAW. Ujian bisa menghapus dosa kecil dan dosa besar, betul. Tapi kalau dosa syirik itu spesial, nggak bisa dihapus dengan ujian. Jika kita bangun 2 menit sebelum fajar dan selesai waktu wudhu sudah masuk fajar, itu kan terhitung boleh kodo. Matahari terbit meren. Iya, kalau fajar mah subuh. Fajar tuh artinya subuh. Ini mungkin maksud Zaki adalah kita bangun 2 menit sebelum terbit matahari maksudnya ya. Nah gitu. Apakah boleh kita tidak langsung sholat, namun setelah wudhu kita cek waktu fajar dulu dan mengingatkan keluarga bahwa sudah fajar jadi niatnya harus qada? Boleh. Kalau misalnya kita bangun tidur itu sudah matahari terbit, maka udah terlanjur matahari terbit, atau misalnya kita bangun tidur lalu pipis dan wudhu, beres wudhu matahari udah terbit, kita nggak dosa. Pertama itu yang harus diingat, kita nggak dosa. Apakah harus langsung sholat? Menurut mayoritas ulama harus langsung sholat. Tapi pendapat yang lebih sahih adalah pendapat mazhab Syafi'i, yaitu tidak harus langsung sholat. Kalau Regan bangun 5 menit sebelum subuh, pipis wudhu 2 menit, masih ada 3 menit, harus langsung sholat. Kita nggak boleh nunda. Nunda bisa dosa besar. Tapi kalau Regan bangunnya 1 menit sebelum subuh, pipis wudhu subuh udah habis waktunya, maka ketika keluar dari WC nggak harus langsung sholat. Bisa makan dulu, bisa ngerjain tugas dulu. Dalilnya adalah hadis Sahih Bukhari, di mana ketika Nabi SAW bangun tidur kesiangan beserta tentara-tentara perang, maka setelah beliau bangun kesiangan, setelah beres bangun itu nggak langsung wudhu, tapi jalan dulu beberapa kilo gitu. Kalau harus langsung sholat kan harusnya di itu ya, pas bangun langsung udah nggak usah semua tentara wudhu dulu, yang penting aku dulu wudhu langsung sholat gitu ya. Tapi ternyata nggak. Para sahabat jalan dulu sekitar 1 atau beberapa kilo, lalu kemudian azan, beres azan ngapain? Sholat qobliyah subuh dulu. Nggak langsung sholat subuh, tapi qobliyah subuh dulu. Jadi ini adalah dalil yang kuat dalam mazhab Syafi'i, bolehnya ditunda kalau emang kita udah terlanjur telat sholatnya, udah di luar waktunya, karena nggak sengaja. Kalau sengaja di luar waktunya dosa besar. Hukum membeli makanan di salah satu brand makanan yang kebetulan lagi diskon tapi berseliweran di internet, brand makanan tersebut mendukung Zionis ya. Apakah saat membeli tersebut? Ini teman-teman, perlu ingetin bahwasanya memboikot itu pahalanya gede. Karena itu kita melemahkan perekonomian orang-orang kafir yang mereka mendukung pembantaian kaum muslimin. Tapi membelinya tidak menjadikan zat tersebut haram. Kenapa? Karena Nabi SAW pun dulu pernah berjual beli dengan Yahudi, dan ketika beliau membeli gandum dari Yahudi, bayarannya sementara karena lagi nggak punya uang adalah baju besi. Ada kalau Yahudi dapat baju besi, kira-kira dipakai buat apa? Baju besi perang. Buat perang. Perangnya ngelawan siapa? Orang Islam juga kan? Tapi ternyata Nabi SAW tidak mempermasalahkan hal itu. Jadi boikot itu bagus, dan AA sangat sarankan untuk boikot dan usahakan cari alternatif sekuat tenaga. Tapi ketika kita membelinya itu masih boleh, masih halal. Tapi setiap kali beli coba hadirkan di otak kita, di hati kita, saudara-saudara kita yang potong-potong badannya. Misalnya kita nggak akan tega gitu lah. Walaupun emang nggak bisa sempurna, karena ketika kita pakai WhatsApp, Instagram, itu juga kan produk mereka, yang mereka akan dapat untung dengan kita menggunakan WhatsApp dan Instagram kan. Tapi apakah jadi haram pakai Instagram? Enggak. Kita gunakan Instagram dan WhatsApp untuk nyebarin boykot, malah kan itu jadi gini ya, kita nguntungin mereka sedikit tapi ngerugiin mereka lebih banyak. Kan sekarang banyak yang memboykot Mekadol, KPC dan sebagainya gara-gara apa? Gara-gara berseliweran dari Instagram kan. Iya gak sih? Dengan adanya Instagram, akhirnya mereka jadi lebih banyak di itu ya. Tapi kalian lagi misalnya lagi butuh uang, lagi uang terbatas, ingin beli produk yang murah, hanya kalian beli tapi dibatasin banget ya, dibatasin banget. Kemarin Ariza tuh lagi di itu pengen beli Mekadol, pengen beli KPC, pengen tinggal beli gampang gitu ya.
Cuman aku kepikiran lagi, jangan dah. Kayaknya Ariza beli apa? Beli nanas potong. Jadi asalnya mau beli es krim ya. Cuman gara-gara itu aja beli nanas potong aja deh. Ya, dan itu lebih sehat juga daripada es krim kok. Ya. Apakah belum siap memiliki anak karena keadaan finansial belum baik? Apakah termasuk takut miskin? Iya, itu takut miskin. Jadi jangan kayak gitu. Ya, hilangkan rasa takut miskinnya dan alihkan kepada niat menunda anak untuk persiapan pendidikan dan sebagainya. Ya. Bagaimana pendapat A tentang tahdzir kepada Syekh Al-Khamis? Udah eta sampah. Syekh Al-Khamis muridnya Syekh Utsaimin gara-gara bilang Palestina tuh harus kita dukung ya, mujahid di sana harus kita dukung. Akhirnya Syekh Khamis dibilang Syekh Khamis tuh akidahnya nggak benar, sesat, Ikhwanul Muslim. Udah sampah-sampah yang kayak gitu. Syekh Khamis ini udah bagus. Ustadz Khalid Basalamah juga kan sama ya, bilang udah kalian tuh gak usah mikirin tentang Hamas ini, Hamas sesat, Hamas ini. Sekarang Hamas lagi berjuang membantu kaum muslimin di Palestina melawan orang-orang kafir. Udah kita dukung. Bukan waktunya sekarang ngebahas Hamas menyimpang, aliran sesat dan sebagainya. Tugas kita sekarang ayo bersatu ngedukung kaum muslimin untuk melawan orang-orang kafir. Dulu aja Nabi Muhammad SAW kerjasama sama Yahudi, teman-teman, sama Yahudi untuk melawan orang kafir. Lah, apa ada yang berani bilang Nabi Muhammad SAW cinta Yahudi? Enggak. Oh iya, ada satu poin penting nih, nanti harus sebarin ya. Hati-hati dengan statement humanity above religion. Ini adalah ucapan kekafiran, teman-teman. Jangan pernah kalian bilang kemanusiaan tuh di atas agama. Jangan. Gak boleh kita ngomong kayak gini. Kalau itu diucapin oleh orang-orang yang gak punya agama, ya itu mah kekafiran mereka lah, jelas. Tapi kalau orang Islam ngomong kayak gitu bahaya banget. Kemanusiaan di atas seluruh agama. Jadi kita harus memposisikan kemanusiaan di atas seluruh agama. Sampai ada mungkin sebagian yang bilang kalau seandainya menolong orang-orang itu harus menjadi seorang muslim, sedangkan kalau bukan muslim gak boleh menolong, maka saya siap untuk murtad. Wah, eta ngomong kayak gitu udah kafir kayak gitu. Hati-hati. Udahlah biarin yang ngomong humanity above religion, cukup orang-orang kafir aja. Kalau kita jangan. Karena kita melakukan segala sesuatu harus atas perintah Allah, perintah agama Islam ini. Jangan ikut-ikutan tren dari orang-orang kafir yang ngomong kayak gitu. Udahlah, nggak penting ngomongin agama. Sekarang pentingnya ngomongin orang-orang yang tertindas di Palestina. Oh, nggak bisa gitu. Kita penting ngomongin agama karena dalam agama kita itu muslim, kita wajib menolong orang yang terzolimi walaupun dia orang kafir. Gitu. Jelaskan kepada orang-orang bahwasanya Islam tidak zolim, bahkan ke orang kafir juga nggak zolim. Islam above anything, harusnya kayak gitu. Kalau ada orang kafir non-muslim yang disakiti secara zolim, kita sebagai muslim adalah orang yang pertama membantu mereka. Makanya ketika di Nepal ada gempa bumi yang sangat dahsyat, padahal sebelumnya orang-orang di negeri-negeri dekat Nepal dibantai muslimnya. Tapi ketika Nepal gempa bumi yang sampai berapa puluh ribu orang terkena dampaknya, siapa yang paling pertama nolong Nepal sih kalau bukan orang Islam? Ketika India memerangi, orang-orang Islam yang ada di India dibantai, disakiti. Tapi lihat bagaimana ketika India kena COVID, Arab Saudi yang paling gencar-gencarnya ngasih tabung oksigen dan sebagainya. Ini membuktikan Islam above everything, bukan humanity above everything. Jangan pernah nge-share tuh postingan yang kayak gitu ya. Taubat kalau pernah nge-share kayak gitu. Taubat teman-teman. Yang pernah bilang humanity above religion, humanity above everything, itu parah banget. Itu kalimat kekafiran itu ya. Terkait humanity above religion, sekarang udah banyak tersebar untuk mendukung Palestina. Orang-orang banyak mengatakan you don't have to be a Muslim to support Palestine. Oke, itu cukup mereka yang ngomong kayak gitu. You don't have to be a Muslim to support Palestine. Tapi kita ngomong I have to be a Muslim and you have to be a Muslim if you want to be safe in the hereafter. Kalau kalian mau selamat di akhirat, kamu harus Muslim. Tapi kalau emang kita nggak mau ngomong itu banget, ya udah nggak usah ikut-ikutan you don't have to be a Muslim to support Palestine. I am a Muslim and I support Palestine. Kenapa sih kita nggak punya kebanggaan gitu kepada agama kita? Di saat mereka lagi, itu kan kalimat yang udah satu step menuju sono gitu. Kalimat you don't have to be a Muslim to support Palestine itu adalah satu tingkat menuju humanity above religion. Itu kan satu step banget.
Dan ketika kita ngomong kayak gitu, bahaya. Akhirnya orang-orang terutama yang Islamnya itu nggak terlalu kuat bilang udahlah nggak usah Muslim kita mah, yang penting kita nolong Palestina. Kalau sampai terucap statement itu dari dia, maka dia murtad, itu pembatal keislaman teman-teman. Oke, jadi bilang I am a Muslim and I support Palestine because this is the order of Allah, this is the command of Allah. Oke, itu aja teman-teman, udah 1 jam 20 menit. Terima kasih teman-teman ya. Ntar lagi asar, sampai ketemu lagi. Apin ngeliat dulu di sini yang ikut sampai akhir. Rasa kalau malam-malam lebih banyak yang hadir ternyata ya. Kalau malam-malam bisa sampai 100-an di Zoom, dan mungkin kalau siang-siang kalian ketiduran atau kalian lagi kemana lah. Maafin ya kalau hari ini harus siang karena anggap siang lebih maslahat, tapi ternyata lebih banyak yang terhalang. Jadi Jumat malam lagi kita kembali insyaallah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.